Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Master Trick Channel. Di malam hari ini saya akan membagikan pengalaman saya dari dulu sampai sekarang. Tidak bosan-bosannya saya membagikan, dikarenakan saya kepengen teman-teman semua bisa mendapatkan hasil dan gacor, tidak dengan saya bikin konten ini melulu untuk mendapatkan penghasilan dari konten ini. Konten saya itu masih sedikit penghasilannya, tidak tentu, masih antara 10 ribuan, 12 ribu, kadang 18 ribu, kadang di bawah 10 ribu. Tapi saya cuma punya cara untuk saat-saat ini biar bermanfaat untuk teman-teman semua dalam mencari orderan ataupun berbagi pengalaman ke setiap hariannya. Jadi ini banyak komentar di komen-komen konten saya yang hari ini sama kemarin. Saya itu anyep padahal konsisten sudah, dan semua dilakukan dengan sungguh-sungguh, tapi hasilnya kok cuma sedikit ataupun tidak cukup untuk setiap hariannya. Jadi kalau saya sendiri ya, ini Yogyakarta sekarang itu sama seperti di kota-kota Anda, sepi karena pelajar masih pada pulang, mahasiswa pada pulang. Ini pengaruhnya besar, bisa 50%-an turunnya orderan di saat liburan mahasiswa ini sampai Agustus seperti ini terus. Banyak teman-teman kita di Yogyakarta juga yang mendapat 1, 2, 5 satu hari. Saya akan membagikan cara saya, bukti saya setiap harinya. Alhamdulillah saya tadi mendapat 20 trip. Tapi begini teman-teman ya, saya membangun akun ini juga lama sama. Maksudnya pakai proses, tidak langsung akun kita selalu mendapatkan hasil setiap harinya. Jadi paham ya teman-teman ya, maksudnya begini. Kita menjadi ojek online, satu, kita itu harus terima pahitnya dulu. Tidak mendapatkan orderan dalam 4 hari, satu pun saya pernah dulu awal ngojek, maksudnya awal jadi ojek online atau mitra Grab driver. Rasanya juga kepengen begini, kepengen wah jadi ojek itu katanya penghasilannya besar, tapi kok tidak mendapatkan hasil. Saya itu pengen mundur dulu, pernah saya pengen mundur, sudah tidak kuat untuk menjadi ojek online. Tapi saya melihat teman-teman saya dan cerita teman-teman saya itu penghasilannya itu 200 ribu, 250, 300 ribu, paling sedikit itu 200 ribu dulu tahun 2017 akhir. Saya terus terang 2017 akhir baru daftar Grab. Jadi 2017 itu akhir ya saya juga pahit dulu, mencari orderan kayak orang bingung. Kalau orang driver baru itu kayak orang bingung. Saya tuh dulu nggak ada yang bimbing, cuman asal jalan aja, berpikir untuk jalan nanti mendapatkan orderan nyamber di aplikasi kita. Tapi alhasil saya muter-muter keliling kota tidak mendapatkan hasil.
satu pun tidak mendapatkan orderan. Dikarenakan saya tidak tahu di mana letak orderan jam-jamnya atau orderan yang intensitasnya itu banyak. Saya dulu cuma asal keliling saja. Baru membangun riwayat, belum punya riwayat. Pusing. Tapi pada inti seperti ini teman-teman. Satu, kita rajin dulu. Kedua, kita lihat daerah-daerah mana yang sekiranya banyak orderan. Kalau di Yogyakarta saya apal ini ada orderan. Tapi kalau di kota Anda atau di daerah pinggiran, Anda perhatikan di mana dan jam berapa setiap ada orderan atau pas rame orderan. Itu yang paling penting, itu poin penting ya. Untuk Anda mendapatkan orderan ini buat driver baru atau driver yang belum lama menjadi mitra Grab, pelajarilah orderan di jam-jamnya dan lokasi-lokasinya. Lebih baik Anda berpindah tapi Anda melihat gini, seumpama Anda pindah di lokasi kota, di kota itu belum tentu kalau kita tidak membaca strategi di mana ada orderan atau tidaknya, itu kita juga tidak dapat hasil. Tapi kalau kita membaca tempat, kita lihat aja begini. Kalau ini yang baru ya, maksudnya driver baru. Anda perhatikan, Anda jalan, di situ ada driver beberapa atau lalu lalang driver itu bisa kelihatan nanti orderannya ada di mana dan jam berapa itu ada. Begini, kita sama jalan. Kenapa kok di sekitar perjalanan kita ada satu tempat? Kita berhenti kok. Banyak driver lalu lalang, entah itu bawa penumpang, entah bawa food. Kita pelajari, kita lihat di mana letaknya, di mana daerahnya. Jadi seperti itu. Maksudnya kita bisa ikuti pergerakan orderan itu dengan driver nongkrong, driver berjalan, driver ambil pas waktu keluar dari resto ambil orderan. Itu bisa Anda lihat seperti itu. Anda pelajarilah 1 minggu aja Anda berputar di tempat lokasi Anda atau daerah-daerah Anda. Nanti 1 minggu itu anggaplah Anda mencari orderan tidak tentu arah. Maksudnya saya biar spot Anda itu banyak di mana-mana ada. Anda tahu, bisa menguasai tempat-tempatnya. Jadi Anda keliling, kalau ini driver baru atau yang belum tahu spot-spotnya, Anda pelajari jam-jamnya di lokasi A. Oh, ini ramainya jam 12. Banyak driver lalu lalang dan di resto mengambil orderan dan bawa penumpang di sekitar situ. Di lokasi B seumpama siang atau sore. Di lokasi C itu pagi hari seumpama. Jadi Anda ikuti aja pergerakannya. Tapi jika keadaan sepi seperti ini tidak ada pergerakan, pada intinya Anda dekati perumahan, pinggir jalan toko-toko, maksudnya emperan toko-toko. Itu kalau untuk sore. Kalau untuk pagi jelas Anda seumpama mengambil bag atau food. Kalau food jelas apa favorit orang
Jawa atau orang Indonesia itu kalau untuk pagi harinya Anda harus tahu. Yang dimaksud kalau untuk keadaan sepi, Anda menunggu orderan GrabFood, pakailah cara berpikir jika orderan pagi-pagi itu kebanyakan resto apa saja yang banyak dikunjungi atau diorder sama customer kita. Satu ya, itu lontong sayur. Itu satu kalau pagi hari. Dua nasi kuning. Tiga bubur ayam. Jadi pagi-pagi hari atau soto ayam kalau untuk pagi hari. Pokoknya Anda bisa berpikir ini tempatnya mana, lokasinya mana, resto-resto tersebut, dan resto yang sekiranya ramai di aplikasi. Ini untuk gambaran saja untuk driver-driver pemula ataupun driver yang masih bingung dalam mencari orderan itu seperti apa. Tapi kalau saya sendiri, terus terang jika keadaan sepi, saya berhenti di keramaian yang dimaksud bisa terminal, bisa pasar, tapi yang antara dekat perumahan, entah itu kita dapatnya yang di pasar atau yang di perumahan atau yang di terminal. Tapi yang jelas saya membaca di situ ada intensitas orderan lumayan tinggi. Kita bisa pelajari seperti itu. Jangan kalau pagi hari malah nongkrong di toko-toko masih tutup. Jadi mainnya perumahan, pasar, atau terminal, itu bisa main orderan kita. Ini saran bagi yang tidak memilih-milih order ya, saya membuat konten ini maksudnya semua layanan diambil. Untuk hari ini, saya mendapat 20 trip, nanti saya tunjukkan di rekam layar. 20 trip dan saya on jam 8 pagi, saya off jam setengah 8-an tadi. Saya on beat 11 jam setengah atau hampir 12 jam. Dan saya pelajari untuk orderan, saya sengaja saldo tadi pagi tinggal 50.000. Cuman saya diamkan saja. Saya mencoba gimana caranya biar mendapat orderan dengan saldo kita itu 50-an ribu. Tapi ini saran saya, kalau bagi akun yang belum terbangun, saldo harus banyak. Ini saya bilang untuk akun yang terbangun, yang dimaksud, maaf, akun saya bukan gacor, tapi performa saya bisa tanding sama performa driver yang lainnya. Jadi paham ya, akun saya tidak gacor, tapi berani bertanding performa dengan driver yang lainnya. Yang saya maksud, saya tidak kalah dengan orderan driver-driver yang lain. Tadi pagi ketemu temen yang onnya lebih pagi, setengah 6, mendapatkan 9 trip sudah. Saya belum dapat apa-apa, saya on jam 8. Jadi kalau di Yogyakarta kenceng-kencengnya itu pagi. Nanti pagi sampai jam 9 sudah ngangkat di atas 5 trip. Sudah main terus orderan atau trip kita. Walaupun jarak pendek, jarak sedang ataupun long trip, itu dikasih sama sistem. Karena apa? Kita sudah mempunyai bekal trip yang banyak untuk pagi hari ini. Coba Anda buktikan ya. Anda jam 6 pagi sampai jam 9 taruhlah mendapat
7 trip atau di atas 7 trip. Siangnya pasti kencang banget orderan Anda. Walaupun ada delaynya tapi tetap kencang. Kalau ini saya tadi cuman apa namanya perlahan-lahan tapi di jalan nyamber nyamber. Jadi setelah mengantar nyamber orderan lagi tapi berirama. Tadi saya mendapatkan orderan, tidak langsung setelah nyamber mengantar belum sampai nyamber lagi, itu tidak. Jadi setelah sampai pengantaran saya jalan sebentar ataupun mau balik ke tongkrongan saya, itu nyamber selang 5 menit atau 10 menit tadi. Itu banyak yang nyamber seperti itu tempat saya orderannya tadi. Alhasil saya mendapat 20 trip, mendapat 181 dan tipnya ada sekitar 20 ribuan, hampir 200 ribu kalau saya total dapatnya. Tapi disyukuri saja. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu mengikuti konten saya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.